Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mendatangi majelis ilmu seperti ini. Adapun pada malam hari ini kami ingin sedikit mencoba membawakan tentang pengantar tasawuf. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kami bukan ahli dalam hal ini. Kami hanya salah satu pencinta daripada kajian-kajian tasawuf. Kami juga masih belajar. Sekedar informasi, di sini ada kajian tasawuf yang dibawakan oleh Pak Kiai Dr. Ruslan Abdul Wahab, dan mungkin malam ini kami sebenarnya tidak mau menyebut sebagai pengajian, tapi lebih kepada sharing, ya, lebih kepada berbagi. Ada banyak definisi-definisi, ada banyak pengertian kalau kita ingin mengartikan ilmu tasawuf itu sendiri. Hanya yang kami pahami sejauh yang kami pelajari, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menekankan lebih kepada spiritualisme daripada ritual. Mungkin bahasa sederhananya lebih menekankan kepada hakikat ibadah atau inti ibadah, melebihi daripada ibadah itu sendiri. Mungkin bahasa kasarnya bisa seperti itu. Jadi salah juga ketika ada yang menafsirkan bahwa tasawuf atau sufi itu meninggalkan ibadah, ya. Itu juga pemahaman yang salah, karena dalam tasawuf itu untuk mencapai hakikat ibadah, ya harus melalui ibadahnya itu tersebut. Jadi tasawuf itu lebih menekankan kepada hakikat misalnya sholat, hakikat zakat misalnya, hakikat puasa misalnya. Tentu akan konyol apabila kita ingin mencapai hakikat daripada sesuatu, kemudian kita meninggalkan sesuatu itu, ya. Jadi kalau ada ilmu tasawuf, kalau ada praktisi tasawuf atau yang mengaku sebagai sufi kemudian meninggalkan syariat dengan beralasan bahwa dia sudah sampai kepada hakikat, ya, menurut yang kami ketahui itu adalah tidak benar. Itu adalah tidak benar, karena dalam tahapan tasawuf itu sendiri ada namanya syariat kemudian menuju kepada hakikat. Jadi harus melalui syariat terlebih dahulu, harus melalui ritual terlebih dahulu, kemudian mencapai hakikat yang juga disebut sebagai spiritual. Bapak kaum muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanan ilmu tasawuf itu ada pada yang bisa kami tangkap bahwasanya lebih kepada ibadah hati. Jadi bagaimana kita menghadirkan hati dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Salah satu
upaya untuk menghadirkan hati, yaitu dengan kita mengetahui apa hakikat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena banyak sekali kata-kata, banyak sekali kutipan-kutipan kata-kata sufi yang kami kutip di sini, kata-kata dari ulama-ulama sufi itu mengisyaratkan bahwa pengutamaan ibadah yaitu adalah kepada yang untuk mengantar kepada ibadah-ibadah hati itu sendiri. Sebelum kami mengutip dari kata-kata ulama-ulama sufi, kami ingin mensinkronkan dulu dari Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat ke-37, surah ke-37 ayat ke-84, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Isja'a rabbuhu biqalbin salim. Artinya, ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Jadi dari dua ayat ini ulama-ulama sufi menafsirkan bahwasanya inti daripada ibadah yaitu bagaimana menciptakan hati yang suci, bagaimana mensucikan hati melalui ibadah-ibadah tersebut, sehingga dalam pandangan ulama-ulama sufi, ibadah yang tidak disertai dengan hati itu adalah ibadah yang bisa jadi tidak menghantarkan kepada ketakwaan. Sebentar kami akan bacakan kata-katanya dari ulama-ulama sufi. Kemudian ada satu juga hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun hanya seberat biji zarah. Jadi dalam hadis ini juga disebutkan bahwa surga tidak akan bisa kita masuki ketika dalam hati kita itu masih ada kesombongan. Jadi disinilah ilmu tasawuf istilahnya mengambil peran, bahwasanya penyucian hati atau dalam bahasa Arab disebut tazkiyatun nufus, karena berdasarkan dari ayat tadi dan berdasarkan daripada hadis tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya lebih melihat kepada hati kita daripada melihat kepada apa yang kita lakukan. Dalam hal ini ulama-ulama sufi kita banyak sekali membuat syair-syair tentang hati ini. Yang pertama yaitu yang pertama itu ada ulama sufi mengatakan bahwa takwa itu bukan tentang di mana kamu berada, tapi takwa itu adalah tentang di mana hatimu berada. Jadi bisa jadi hati kita ada jasad kita ada di masjid, tapi hati kita belum tentu ada di masjid. Atau bisa jadi ada orang yang jasadnya berada di luar masjid, tapi hatinya berada di masjid. Atau dalam hal ini hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Ini salah satu kata sufi. Meskipun di dalam hadis ada dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Tapi ini hadis ini menurut ulama-ulama sufi tidak kemudian memberikan jaminan bahwasanya orang yang ada di masjid sudah otomatis pasti dirahmati, atau orang yang ada di pasar sudah otomatis pasti dicela. Tapi tergantung hati daripada orang tersebut. Apakah betul-betul hatinya ada di masjid? Apakah betul-betul hatinya mengingat Allah? Itu yang kemudian dalam hadis ini yang menurut ulama-ulama sufi makna hadis tersebut seperti demikian. Kemudian ada lagi perkataan ulama-ulama sufi seperti ini, yaitu matinya hati lebih aku takuti daripada matinya jasad. Jadi ulama-ulama sufi itu mereka tidak takut mati. Justru yang mereka takutkan, mereka tidak takut mati secara jasad. Justru yang mereka takutkan itu mati secara hati. Karena mati secara hati ini sebenarnya halus. Kalau mati secara jasad bisa kita lihat, dia tidak lagi bernafas, dia tidak lagi bergerak, bisa kita deteksi. Tapi ketika hati yang mati, ini sulit untuk mendeteksinya, ya. Bisa jadi kita berada di tempat orang-orang yang taat, tapi itu tidak langsung menjamin hati kita hidup. Jadi tergantung bagaimana kita memanage, mengatur hati kita supaya hati kita itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha mensucikan diri. Kemudian ada lagi kata ulama sufi kita, yaitu adalah sufi sejati itu bukanlah mereka yang banyak amalan fisiknya, tapi sufi sejati itu adalah mereka yang banyak amalan hatinya. Jadi ulama-ulama sufi kita memandang bahwa dan ini juga ada redaksi lain bahwasanya surga itu tidak bisa diraih dengan ibadah, tapi surga itu diraih dengan hati. Jadi sebanyak apapun ibadah kita, ketika tidak disertai dengan hati, itu menurut ulama-ulama sufi kita tidak akan mampu membeli daripada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sejalan dengan hadis yang mungkin Bapak juga pernah dengar, bahwasanya di akhirat nanti ada seorang alim yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang alim ini, "Masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku." Kemudian seorang alim ini tidak setuju dengan perkataan Allah tersebut, bahwasanya dia mau masuk surga karena ibadahnya. Kemudian Allah memanggil malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu menimbang semua ibadahnya di dalam satu timbangan, kemudian mengambil matanya di satu timbangan yang lain, dan yang terjadi adalah Tinggal 20 menit. masih berat matanya daripada ibadah-ibadah yang dia lakukan. Jadi yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya kita raih menurut ulama-ulama sufi dengan kesucian hati kita, dengan senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, senantiasa mengetahui hakikat-hakikat daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian ada juga kata-kata ulama sufi kita, yaitu
amal yang berasal dari hati tidak dapat dianggap sedikit. Sementara amal yang berasal dari hati tidak dapat dianggap banyak. Jadi ulama-ulama sufi kita ingin menyatakan bahwa sesedikit-sedikitnya amalan, ketika amalan itu kita lakukan betul-betul bersumber dari hati, betul-betul dengan keikhlasan, maka amalan itu akan bernilai banyak.